Apa itu resiko dan ketidakpastian? Resiko adalah peluang dari suatu kejadian yang dapat diperhitungkan dan akan memberikan dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian. Sedangkan ketidakpastian adalah peluang dari suatu kejadian yang tidak dapat diperhitungkan oleh pembisnis selaku pengambil keputusan. Ketidakpastian yang dihadapi oleh perusahaan dapat berdampak merugikan atau menguntungkan. Apabila ketidakpastian yang dihadapi berdampak menguntungkan, maka disebut dengan istilah kesempatan, opportunity. Sedangkan ketidakpastian yang berdampak merugikan disebut dengan resiko. Ada beberapa cara yang biasanya dipakai dalam menghadapi resiko. Yang pertama, menghindari resiko, avoiding risk, yaitu menghindari penyebab timbulnya resiko. Menghindari resiko merupakan strategi yang sangat penting. Strategi ini merupakan strategi yang umum digunakan untuk menangani resiko. Dengan menghindari resiko, kontraktor dapat mengetahui bahwa perusahaannya tidak akan mengalami kerugian akibat resiko yang telah ditafsir. Mengurangi resiko, yaitu memperkecil kemungkinan atau probabilitas untuk terjadinya resiko tersebut atau memperkecil kerugian atau akibat resiko yang mungkin terjadi. Dengan strategi seperti itu, resiko dapat ditahan. Mengurangi resiko ada dua cara, yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya resiko dan mengurangi dampak finansial dari resiko apabila resiko tersebut benar-benar terjadi. 3. Mengasuransikan risiko atau shifting the risk into an insurance company, yaitu memindahkan risiko yang bakal terjadi ke perusahaan asuransi. Secara formal, asuransi dapat didefinisikan sebagai kontrak persetujuan antara dua pihak yang terkait, yaitu pengasuransi atau insured dan pihak asuransi atau insurer. Dengan adanya persetujuan tersebut, pihak asuransi atau insurer setuju untuk mengganti rugi kerugian yang terjadi atau seperti yang tercantum dalam kontrak dengan balasan. Pengasuransi atau insurer harus membayar sejumlah premi tiap periodenya. Dapat menentukan sikap terhadap risiko tersebut, yaitu menghindari dari risiko atau risk averse. Perusahaan akan menghitung mana yang lebih besar antara risiko dan harapan keuntungan. Bila risiko lebih besar dari keuntungan, maka manajemen yang masuk kelompok risk averse akan menghindari dari usaha tersebut. Netral terhadap risiko atau risk neutral, yaitu sikap rasional dalam menghadapi risiko bila peluang usaha mempunyai harapan keuntungan yang akan diperoleh dan juga peluang risiko mungkin juga terjadi. Senang bermain dengan risiko atau risk prefer, yaitu perilaku individu yang bersedia mengambil risiko. Risk prefer cenderung menganggap risiko sebagai sesuatu hal yang tidak perlu dikhawatirkan. Mengukur risiko. Besar kecilnya risiko dapat diukur dengan konsep statistik, yaitu teori probabilitas atau PI. Probabilitas adalah peluang timbulnya kejadian antara 0 lebih kecil sama dengan P lebih kecil sama dengan 1. Maksudnya adalah masalah ketidakpastian
dicoba untuk dapat diukur atau dikuantifisir dengan suatu konsep probabilitas atau probability kemungkinan. Probabilitas atau P dinyatakan dalam angka-angka 0 sampai 1. Probabilitas atau P sama dengan 0, artinya suatu peristiwa atau kejadian mempunyai kemungkinan terjadi 0%, atau dengan kata lain, peristiwa itu tidak mungkin terjadi. Di lain pihak, apabila suatu peristiwa atau kejadian dinyatakan probabilitasnya atau P sama dengan 1, berarti bahwa peristiwa atau kejadian itu 100% pasti terjadi. Nilai rata-rata yang diharapkan. XI sama dengan sigma XI kali PI. XI adalah event atau kejadian, PI adalah probabilitas terjadinya XI. EX dalam statistik deskriptif dikenal dengan rata-rata hitung probabilitas. Dinotasikan, PI adalah besarnya peluang untuk terjadinya suatu kejadian dari beberapa alternatif kemungkinan. Expected value and risk. Dari sudut manajemen nilai harapan dan resiko berkaitan dengan keputusan yang akan dibuat sekarang untuk dilaksanakan di masa yang akan datang. Langkah-langkah pengambilan keputusan. Yang pertama adalah perumusan masalah. Langkah ini sebagai awal menentukan batasan-batasan keputusan yang akan dibuat yang mencakup penentuan alternatif-alternatif yang akan dinyatakan seperti yang pertama adalah masalah apa yang dihadapi, yang kedua siapa yang memutuskan, yang ketiga bagaimana keadaan yang melatar belakangi pengambilan keputusan, yang keempat bagaimana pengaruhnya terhadap tujuan-tujuan manajemen. Dalam langkah ini, keputusan yang dibuat tidak dalam ruang hampa udara, melainkan dibuat berdasarkan fakta dan data yang akan dipakai dalam pengambilan keputusan. Penentuan tujuan. Pada tahap ini, pertanyaan yang diajukan antara lain, apa tujuan pengambilan keputusan, bagaimana seharusnya pengambilan keputusan tersebut menilai hasilnya dibandingkan tujuannya, bagaimana jika pengambilan keputusan tersebut ingin mencapai tujuan yang bertentangan satu sama lain. Pencarian alternatif. Pada tahap ini, ada beberapa hal yang perlu diajukan, yaitu apa alternatif untuk pencapaian tujuan? Variabel apa saja yang dapat kita kendalikan? Apa kendala yang kita hadapi dalam pencapaian tujuan? Seorang pengambil keputusan yang ideal akan membuka semua kemungkinan pilihan yang ada dan kemudian memilih satu di antaranya yang akan memberikan hasil terbaik bagi pencapaian tujuannya. Penentuan pilihan. Setelah semua analisis selesai dilakukan, kita dapat menentukan pilihan yang paling diinginkan, yaitu pertama adalah seorang pengambil keputusan menentukan konteks permasalahan, kedua menetapkan tujuan, ketiga mengidentifikasi alternatif yang tersedia, keempat bagaimana caranya untuk memilih satu pilihan yang diinginkan. Analisis sensitivitas. Pada tahap akhir ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sifat dari masalah yang menentukan pilihan tindakan yang optimal, bagaimana pengaruh perubahan tertentu terhadap optimal yang diambil, apakah pilihan tersebut peka terhadap perubahan variabel-variabel ekonomi utama yang terabaikan oleh pengambil keputusan. Teknik pengambilan keputusan, bagaimana ya? Teknik optimasi. Dari aspek manajerial, pilihan yang optimal merupakan solusi yang efektif dan efisien. Pilihan yang efektif merujuk pada alternatif proses produksi untuk mencapai output maksimal pada level penggunaan input yang sudah ditetapkan besarannya. Sementara,
Pilihan yang efisien merujuk kepada alternatif proses produk untuk mencapai besaran output tertentu dengan penggunaan input minimal. Pemahaman atas solusi optimal ini dapat diterapkan baik pada kajian tentang perilaku produksi maupun perilaku konsumsi. Teknik pendugaan atau peramalan. Tujuan dari peramalan ekonomi adalah untuk mengurangi risiko atau ketidakpastian yang dihadapi suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan operasional jangka pendeknya dan dalam merencanakan pertumbuhan jangka panjangnya.